Selamat datang kepada Anda karena Anda berharga di mata Tuhan. Kami adalah Gereja SAB Ranau-Ranau, Sipitang siap untuk melayani Tuhan bersama-sama Anda. Minggu ini kami sangat berbesar hati untuk mengalu-alukan Anda seperti sekarang ini untuk bergabung di dalam ibadah ini bersama-sama. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman pada minggu ini. Ibadah Raya Online SAB Ranau-Ranau Ahad depan bersamaan 18 Julai akan bermula seawal jam 9 pagi. Saya mendorong kita semua untuk melibatkan diri dalam ibadah online ini. Persembahan mingguan atau perpuluhan boleh disalurkan ke nombor akaun gereja SAB Ranau-Ranau seperti yang tertera di skrin Anda. Transaksi hanya boleh dilakukan dengan IBG transfer atau interbank giro sahaja, maksudnya hanya transaksi dari bank selain Maybank, karena masih terdapat sedikit kendala. Manakala, bagi jemaat yang berada di sekitar SAB Ranau-Ranau, bolehlah terus menghantar ke bakul uang persembahan yang telah disediakan di bawah rumah pastor. Kami juga menyediakan platform bagi permintaan bahan doa atau prayer request terbuka kepada semua orang pada saat ini. Anda boleh menghantar ke nombor WhatsApp yang tertera di skrin Anda dengan menyatakan nama, asal dan perkara doa. Bagi setiap prayer request ini akan didoakan oleh tim pendoa SAB Ranau-Ranau. Sekian pengumuman minggu ini. Terima kasih. Selamat pagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini setiap kita sangat merindukan kebersamaan di dalam ibadah seperti pada pagi hari ini. Dengan itu dimanapun keberadaan kita, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk terus menyembah Tuhan di dalam ibadah bersama pada pagi hari ini. Untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya ajak kita semua berdoa. Kita mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kami. Sekali lagi Tuhan mempertemukan kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada, setiap keluarga kami Tuhan, kami percaya kesatuan kami di dalam iman kami Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap keluarga kami walaupun berada di dalam situasi pandemik pada hari ini, namun kami tetap percaya bahwa kasih Tuhan yang luar biasa sentiasa menjaga dan menaungi hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan, supaya kami tetap terus menyembah Engkau, memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan telah mengurapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pastinya kami juga akan menemukan jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami lewat firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mau memulakan ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyembah Tuhan dan kita terus mau mendengar firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, satu dalam kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang
hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya Tuhan, benar Bapa. Bagi kami Engkau adalah segala-galanya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu buat kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena pada hari ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam pelayanan kasih, dan sesungguhnya kerinduan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut dalam kebaktian kita pada pagi hari ini, khususnya penyampaian firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, menyerahkan hati dan pikiran kita, bahkan seluruh persekutuan ini. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, Tuhan yang kami sembah dan tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati hidup kami. Dan Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang sangat indah ini. Yaitu di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu yang berbicara kepada kami. Dan Tuhan Allah Bapa di sorga, kami serahkan waktu ini, bahkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu, menikmati berkat-berkat daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, segala hal yang mengganggu perasaan dan pikiran kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus jauh dari tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amen. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama lagi dalam kebaktian pada hari ini, dan sudah tentulah kita mengucap syukur karena Tuhan mau berbicara kepada kita, dan Tuhan sentiasa berbicara, berkata-kata kepada kita semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan dunia masa kini sebenarnya dan seharusnya membawa kesadaran buat kita bahwa betapa pentingnya setia kepada firman Tuhan.
betapa pentingnya setia kepada pemerintah ataupun arahan-arahan pemerintah yang menyatakan kepada kita tentang hal-hal keselamatan kita, tentang hal-hal kesatuan kita dalam menjaga keselamatan di antara sesama kita. Dan yang paling penting dalam kondisi kita pada masa kini adalah sebenarnya ini merupakan suatu kesempatan untuk kita dan seisi keluarga untuk bersama-sama dalam pelayanan, bersama-sama dalam persekutuan doa, bersama-sama semakin erat hubungan dengan sesama, semakin erat hubungan dengan Tuhan. Dan inilah yang sepatutnya berlaku dan dilakukan oleh orang-orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan pagi ini kita dapat lihat suatu figur keluarga yang terjaga rapi dan sangat dijaga dari segala aspek. Yaitu kalau kita melihat di dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama kita baca itu. Ayub pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, saya hanya baca sampai ayat yang kelima. Ayub 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tulisan pekat hitam di atas, kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keldai, betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sampai di sini pembacaan kita boleh lanjutkan pembacaan itu untuk seterusnya sampai selesai. Tapi saya hanya membaca pembacaan sampai di sini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti mana yang saya katakan awal-awal tadi, bahwa sepatutnya keadaan dunia masa kini seharusnya membawa kesadaran bagi kita betapa pentingnya setia kepada firman Tuhan dan setia serta mematuhi arahan-arahan pemerintah ataupun kerajaan yang ada pada saat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali kepada pembacaan sebentar tadi, Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang kudus, yang suci. Dia seorang yang suci dan selalu dekat dengan Allah. Dia menjaga hubungannya dengan Tuhan sebaik-baiknya. Dia menjaga seluruh kehidupan keluarganya. Bukan itu saja, tetapi para hamba yang dia miliki juga, dia jaga baik supaya jangan terdapat celah dalam keluarganya di hadapan Tuhan. Ayub juga dikatakan sebagai orang yang jujur. Artinya tidak ada unsur kecurangan dalam diri Ayub. Dan saya percaya kejujuran Ayub ini juga dia turunkan, dia ajarkan, dia perturunkan kepada seluruh ataupun semua anak-anaknya. Begitu juga dengan para hambanya ataupun budak-budaknya. Dia ajarkan itu. Dan dia mau supaya figur keluarga itu kelihatan sebagai keluarga yang jujur, keluarga yang saleh,
Itu semua saya percaya Ayub ajarkan kepada keluarganya ataupun seluruh keluarganya. Dikatakan juga Ayub ini adalah seorang yang takut akan Allah. Berarti dia menghormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia segan kepada Tuhan, dia hormati Tuhan lebih dari seluruh kehidupannya. Ini terbukti ketika dia kehilangan segala sesuatu. Kita tahu cerita ini. Terbukti ketika dia kehilangan segala sesuatu dan menghadapi cabaran yang paling getir dalam hidupnya pun, dia tetap tunduk kepada kedaulatan, kuasa dan kasih Tuhan. Nah saudara, Ayub adalah seorang yang sangat teliti dalam mengusahakan agar keluarganya tidak dikuasai oleh dosa. Dia teliti dalam mengusahakan agar keluarganya ini tidak dikuasai oleh dosa atau unsur-unsur dosa. Terbukti ketika kita membaca pembacaan sebentar tadi bahwa ada pengudusan yang dilakukan oleh Ayub. Dan pastinya pada waktu Ayub ataupun pada waktu itu Ayub juga memantau segala perkara, segala aktiviti anak-anaknya ataupun para hambanya. Dan seluruh keluarga itu sebenarnya. Bukan berarti dia mengontrol ataupun mengongkong anak-anaknya. Tetapi dia membekali mereka dengan peringatan agar jangan sampai jatuh dalam dosa. Ataupun jangan sampai pikiran mereka itu dikuasai oleh dosa dan membuahkan dosa dan membuahkan kejahatan. Dan Ayub juga menyatakan batas-batas tertentu yang perlu menjadi sempadan pemikiran dan perilaku anak-anaknya. Ini yang dilakukan oleh Ayub untuk menjaga hubungan keluarganya, keharmonian, kekudusan keluarganya di hadapan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, adakah hal seperti ini selalu kita ungkapkan kepada anak-anak kita? Ini persoalan dia. Atau sempatkah kita menyatakan perkara-perkara yang penting bagi anak-anak kita? Seperti mana yang dilakukan oleh Ayub? Atau sebaliknya, adakah kita pernah menyatakan batas-batas tertentu yang perlu anak-anak kita taati? Adakah kita pernah menyatakan kepada anak-anak kita tentang batas-batas waktu, batas-batas perilaku, batas-batas sentuhan, batas-batas pemikiran, batas-batas keinginan, yang mana boleh dan yang mana tidak boleh, yang mana perlu dan yang mana tidak perlu? Itu persoalan dia. Seperti Ayub, dia lakukan semua itu. Batas-batas pemikiran, batas-batas mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Nah, Ayub juga menjaga keluarganya dan hubungannya dengan Tuhan dengan mempersembahkan korban memohon pengampunan dari Tuhan. Demi kasih dan hubungannya yang baik dengan Tuhan supaya itu terjaga. Maka Ayub telah dan senantiasa melakukan korban persembahan kepada Tuhan. Dia takut kalau anak-anaknya ataupun seluruh kaum keluarganya, pikiran mereka, perasaan mereka sudah dikuasai oleh dosa. Nah ini berarti ada penjagaan yang rapi terhadap sikap dan perilaku anak-anak, bahkan semua orang yang menjadi tanggung jawab Ayub. Ayub memastikan kesempurnaan hubungan antara sesama. Itu yang Ayub mau pastikan dalam keluarganya. Ayub memastikan kesempurnaan hubungan di antara sesama dan terlebih kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 perkara yang Ayub lakukan dalam keluarganya. Dia lakukan yang pertama adalah dia bertindak sebagai imam. Imam dalam keluarga, inilah yang Ayub lakukan. Dia bertindak sebagai imam untuk keluarganya. Dia tidak menunggu orang lain, tetapi dia bertindak sebagai seorang imam supaya keluarganya itu, hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama, hubungannya dengan seluruh kaum keluarga itu terjaga. Kalau kita membaca
Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, ini memberi gambaran yang jelas buat kita. Dia katakan di sana, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan yang kedua, yang dilakukan oleh Ayub adalah dia bertindak sebagai pemimpin, memimpin. Dia bertindak sebagai pemimpin yang dihormati dan diteladani. Bukan sebagai pemimpin yang menguasai, tetapi pemimpin yang dihormati dan diteladani. Dalam nasihat Paulus kepada Titus, dalam Titus 2 ayat 7, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketiga juga di sana menyatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah saudara, ini yang dilakukan oleh Ayub. Ayub menjadi pemimpin, memimpin keluarganya. Dan sebagai pemimpin, dia sangat dihormati dan dia sangat menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Ayub dalam keluarganya adalah dia menjadi sahabat yang setia kepada keluarganya. Seperti mana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus juga. Dalam Yohanes 15 ayat 14-15, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara, Tuhan Yesus memberi gambaran yang jelas bahwa kepercayaan dan kesetiaan akan semakin terjalin mesra dengan menjadikan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu menjadi sahabat, sebagai sahabat. Persahabatan menghasilkan kerukunan yang sangat baik dan kerukunan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah institusi yang paling penting untuk dijaga dan diusahakan. Agar bila kita usahakan keluarga ini seperti Ayub, kita akan mendapat pulangan secara moral yang sangat baik. Seperti sebuah ladang. Kalau kita membina ataupun membuat sebuah ladang, kita pastinya akan mengusahakan ladang itu sebaik-baiknya supaya kita mendapat hasil yang baik. Tetapi jika kita hanya mengusahakan ladang itu dengan usaha yang ala kadar, maka janganlah menginginkan ataupun mengimpikan hasil yang sangat baik. Begitu juga apatah lagi bila kita tidak mengusahakan, hanya menamakan itu sebagai sebuah ladang. Pastinya kita tidak akan mendapat hasil yang terbaik ataupun yang banyak. Mazmur 127 ayat 3 dan sampai ayat yang kelima jelas memberi gambaran kepada kita bagaimana hasil yang diperoleh oleh orang yang berteguh dan mentaati firman Tuhan dalam mengajar atau mendidik anak-anak mereka. Mengajar atau mendidik anak-anak bukan saja dari segi akademik, tetapi ajaran tentang kehidupan. Mengajar anak-anak itu tentang kehidupan. Mengajar anak-anak itu tentang kemasyarakatan.
mengajar anak-anak itu tentang nilai-nilai moral yang tinggi, mengajar anak-anak itu tentang nilai-nilai rohani yang dasarnya adalah firman Tuhan, dan mengajar anak-anak itu tentang integriti secara keseluruhan dan sebagainya. Yang akhirnya keluarga itu akan memiliki apa yang dinyatakan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22. Memiliki buah-buah roh, yaitu memiliki kasih, memiliki sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karena tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan yang saya bawakan untuk kita pada pagi hari ini adalah tetaplah hidup dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Tetaplah hidup dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan seperti yang sudah kita belajar sebentar tadi tentang Ayub. Keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang Tuhannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pengharapan yang lain. Tidak ada kekuatannya yang lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan adalah keluarga yang bergantung penuh kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada hal-hal yang kurang jelas dalam dunia ini. Tidak menaruh pengharapannya kepada hal-hal yang tidak jelas dalam dunia ini. Sekalipun kepada manusia. Tidak menaruh pengharapan mereka kepada hal-hal yang kelihatannya mewah dalam dunia ini. Tetapi meletakkan 100% kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya pengharapan. Yesus adalah satu-satunya pengharapan. Penolong yang sangat terbukti. Nah, itu sebabnya kita mau tetap dalam kehidupan ataupun tetap hidup dalam keluarga yang diberkati. Supaya kita dapat memberkati, menjadi berkat kepada orang lain. Dan keluarga yang dapat hidup dalam berkat Tuhan adalah keluarga yang Tuhannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mau letakkan pengharapan kita kepada dunia, kepada kekuatan dunia. Tapi kita letakkan kehidupan ataupun pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan letakkan pengharapanmu kepada hal-hal yang dijabarkan oleh dunia. Seperti yang berlaku sekarang ini di negara kita. Jika sudah memang kekurangan, kita perlu angkat bendera putih. Angkat bendera putih berarti itu sudah akun kalah ataupun sudah surrender. Tetapi marilah kita sebagai orang-orang percaya lebih baik kita angkat suara dan tangan kita untuk kita nyatakan saya menyerah kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Karena disitulah di tempat itulah, di dalam Kristus Yesuslah segala sesuatu itu kita boleh terima ataupun kita boleh nikmati. Kata Tuhan dalam firman-Nya dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10, ujilah aku kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat yang berlimpah buat kamu. Maka dengan itu kita perlu berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada hal-hal yang sia-sia di dunia ini. Marilah kita didik seluruh keluarga kita untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Kita didik anak-anak kita, keluarga kita bawa keluarga kita untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, tetaplah hidup dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang hidupnya
seluruh keberadaannya dikuasai oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar hidup dalam keluarga. Menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar kehidupan, dasar hidup dalam keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sehingga ayat yang ke-9. Saya akan baca ayat ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kita boleh baca ayat ini selanjutnya. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yosua juga kepada bangsa Israel ini, dia katakan dalam kitab Yosua 23 ayat yang ke-6, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, sebab yang kamu lakukan seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang dilakukan oleh keluarga yang diberkati Tuhan adalah menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan. Ada persekutuan. Sebenarnya dalam masa-masa lockdown seperti ini, inilah masanya kita memimpin dengan lebih berkesan lagi keluarga kita. Inilah masanya untuk kita menjadi pemimpin. Inilah masanya untuk kita meninggalkan segala kegagalan kita yang masa yang lalu. Ketika kita mendengar dan mengetahui tentang penyakit yang menular, yaitu COVID-19 ini, antara ayat yang banyak dinyatakan sebagai menasihati kita semua ialah dalam Mazmur 91 ayat 1-13, Amsal 22 ayat 3, itu semua dibacakan dan berulang-ulang diberitakan. Dan itu sangat baik, karena itu adalah firman Tuhan, mendidik, meneguhkan, menegur kita. Supaya kita mematuhi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan sebagai orang-orang percaya yang menyahut apa yang kerajaan ataupun pemerintah nyatakan, supaya kita lockdown, supaya kita berdiam di rumah masing-masing. Kita perlu mengambil masa lockdown ini untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga, menjadi pemimpin, menjadikan firman Tuhan itu lebih jelas, dapat didengar, dapat dihidupi oleh keluarga. Tapi persoalan saya, adakah sepanjang masa lockdown ini kita mampu membawa keluarga kita dalam persekutuan ataupun berdoa? Atau setidaknya menyatakan ayat-ayat firman Tuhan kepada ahli keluarga kita? Adakah kita pernah lakukan itu untuk keluarga kita? Yang saya lihat dan saya lihat dari pengamatan saya, yang banyak kita ucapkan, yang banyak kita ungkapkan, yang banyak kita kirim melalui WhatsApp, melalui Facebook dan sebagainya, ialah ucapan selamat pagi. Ucapan selamat pagi, Tuhan memberkati. Ucapan amin,
selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat dan selamat dan selamat. Itu yang kita lakukan. Tapi apakah ucapan selamat itu untuk keluarga kita ataupun siapa? Yang kebanyakannya kita nyatakan ucapan-ucapan seperti itu kepada jiran-jiran tetangga, kepada kawan-kawan, sahabat handai kita yang ada dekat atau jauh. Itu yang kita ucapkan. Berbanding dengan keluarga yang ada pada kita. Apatah lagi untuk mengirimkan firman Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan keluargamu? Apakah Anda pernah mengirim satu ayat firman Tuhan untuk anak-anakmu, istrimu atau suamimu, atau keluargamu yang terdekat? Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi nilai hidup kita dalam keluarga. Kadang-kadang ada orang yang menyatakan bahwa jangan kita langgar SOP ataupun jangan kita langgar ini peraturan, nanti kena disaman oleh polis dan sebagainya. Sebenarnya peraturan itu bukan karena kita takut kepada pemerintah dan sebagainya. Tetapi kita takut karena kita sedang melanggar firman Tuhan. Kita takut kalau kita melanggar firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerisauan Ayub. Ketika dia melihat anak-anaknya berpesta, dia berkata dalam hatinya, dalam dirinya, dan dia katakan di hadapan Tuhan, ampunilah mereka kalau mereka telah mengutuki Tuhan dalam hati mereka, dia katakan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus lebih takut melanggar firman Tuhan daripada hal-hal yang dilakukan oleh dunia ini sebenarnya. Jadi kita mau jadikan firman Tuhan itu sebagai suatu yang lebih penting dalam keluarga. Itulah keluarga yang diberkati Tuhan. Tetaplah hidup dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, utamakan persekutuan dan persahabatan dalam keluarga. Keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang mengutamakan persekutuan dan persahabatan di dalam keluarga. Tapi kebelakangan ini kita dapat melihat, karena kita semua memiliki yang namanya ini. Dan itu yang membuatkan kita tidak ada persekutuan sebenarnya. Masing-masing dengan HP-nya atau teleponnya. Masing-masing dengan hiburannya. Masing-masing dengan gayanya tersendiri. Tetapi mari kita imbas kembali. Adakah persekutuan di antara keluarga kita? Adakah persahabatan di dalam keluarga kita lagi? Ini pertanyaan saya. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita dapat melihat di sana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam persekutuan itulah Tuhan memerintahkan berkat. Berarti kalau tidak ada persekutuan, tidak ada kerukunan di dalam sebuah keluarga. Kita sendiri tahu bahwa berkat itu sangat jarang ditemui. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, hiduplah, tetaplah hidup di dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Karena kita utamakan persekutuan dan persahabatan. Ibu bapak menjadi sahabat yang baik. Bapak menjadi sahabat kepada anak-anak. Anak-anak menjadi sahabat kepada ibu bapak. Bukan menjadi orang lain. Yang keempat, tetaplah hidup dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Dan keluarga yang diberkati Tuhan itu adalah keluarga yang masanya dia gunakan untuk memberitakan firman Tuhan kepada seluruh keluarga. Sehingga seluruh keluarga itu diubah dan diselamatkan. Persoalan saya di sini, ada banyak orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, yang keluarganya masih ada yang belum diselamatkan.
Padahal kalau di luar sana dia bersaksi kepada orang lain. Padahal kalau di luar sana dia berkhutbah kepada orang lain. Padahal kalau di luar sana dia menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pekerjaan mujizat Tuhan terjadi. Tetapi keluarganya belum diselamatkan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang percaya yang tetap hidup di dalam keluarga yang diberkati Tuhan karena kita sudah memberitakan, senantiasa memberitakan dan akan memberitakan firman Tuhan kepada seluruh keluarga kita. Tidak kira siapapun keluarga kita itu. Itulah yang dinyatakan dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kita tidak akan dipermalukan karena bila kita melepaskan anak-anak kita pergi ke tempat lain, mereka akan tertancap ke satu tujuan yang sangat tepat. Dan iman mereka tidak pernah goyah ke kanan atau ke kiri. Karena mereka sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Sudah ada pegangan firman Tuhan. Dan kita tidak perlu bimbang. Dan kita tidak dapat dipermalukan oleh siapa-siapa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil masa sekarang ini, beritakan firman Tuhan kepada keluarga kita, seluruh keluarga kita. Yang kelima dan terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup dalam keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan ialah keluarga yang mengasihi dan memelihara berkat Tuhan dengan baik. Mengasihi dan memelihara berarti mereka ataupun keluarga kita ini diajarkan supaya benar-benar menghargai berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat itu tidak hanya berbicara tentang keuangan, tidak hanya berbicara tentang kekayaan, tetapi berkat itu mungkin juga ianya merupakan kesembuhan, damai sejahtera dalam hati. Dan mungkin berkat itu juga berbicara tentang bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu semua berkat. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ajar keluarga kita untuk menghargai berkat, mengasihi dan memelihara berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Selain daripada itu, kita berdoa supaya kita ajar keluarga kita untuk memperkembangkan, melipat gandakan berkat itu kepada orang lain. Seperti yang terdapat di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Seperti mana Ayub telah lakukan. Maka kita juga sebagai orang-orang percaya, mari kita tetap hidup di dalam keluarga yang diberkati. Karena keluarga yang diberkati adalah keluarga yang Tuhannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang memelihara firman Tuhan sebagai dasar kehidupan. Yang ketiga, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang mengutamakan persekutuan dan persahabatan dalam keluarga. Yang keempat, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang menggunakan kesempatan yang ada pada hari ini untuk memberitakan firman Tuhan kepada seluruh keluarga. Tidak penting diri sendiri. Dan yang terakhir, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang mengasihi dan memelihara serta memperkembangkan berkat Tuhan itu dalam keluarga, dalam kehidupannya. Itulah yang kita mau belajar pada hari ini. Mari kita sama-sama tetap hidup dalam keluarga yang diberkati karena itulah yang Tuhan mau. Dan semoga kita semua menjadi berkat kepada orang lain juga dimanapun kita berada. Semoga diberkati. Mari saya pimpin kita dalam doa.
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kasih setiamu, kebaikan kemurahanmu. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami dapat belajar 5 perkara. Dan sudah tentulah ya Tuhan, kami sangat rindu bukan saja mendengar tetapi kami menghidupi firman-Mu ini. Sehingga ianya menjadi berkat dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dan juga dapat kami perkembangkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Karena kami percaya mereka yang mendengar tidak akan menjadi sia-sia, tetapi mereka mendapat sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya, saya percaya kita semua telah diberkati lewat firman Tuhan sebentar tadi. Jadi, mari kita terus tetap melayani bersama walaupun secara alam maya. Sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.